Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Aidil Saputra dengan NIM 23091060042 dan kali ini saya akan menjelaskan Orsikom Postes 1. Pertama, saya akan membahas tentang definisi komputer. Nah, komputer itu adalah mesin yang dapat melakukan operasi matematika atau operasi logika dengan cepat dan otomatis. Pada masa sekarang, komputer dipahami sebagai perangkat elektronik digital yang melakukan tugas di bawah serangkaian instruksi yang disebut oleh program, seperti yang saya gunakan ini untuk merekam dan PPT. Pada intinya, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Dan kita akan lanjut tentang cara kerja sistem komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Nah, mungkin kalian bertanya apa tuh software? Software itu adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi, skrip, dan program-program yang berjalan di perangkat. Contohnya software aplikasi Zoom ini, software Opera atau Chrome yang browser yang kalian gunakan, software sistem seperti Windows, Windows ini dan program-program background yang berjalan. Kemudian kita mempunyai driver perangkat. Itu agar perangkat-perangkat seperti headset, mouse, dan keyboard terbaca. Kemudian ada juga software program pemrograman seperti compiler dan seperti Visual Studio Code, kemudian CDEV, kemudian kita akan lanjut ke bagian perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah setiap elemen komputer yang bersifat fisik seperti monitor, keyboard, microchip, hard drive, dan berbagai komponen lainnya. Hardware dapat dikategorikan menjadi komponen internal dan eksternal. Nah, contoh internalnya itu seperti CPU yang prosesor tuh yang kotak dari Intel dan AMD yang sering kalian gunakan. Kemudian ada GPU, Graphic Processing Unit, itu untuk mengelola gambar sehingga agar CPU itu tidak memakan banyak memori atau core untuk menampilkan gambar. Jadi hanya menghitung saja dan mengatur kontrolnya. Kemudian kita punya penyimpanan, ada seperti hard disk drive dan solid SATA drive, solid solid state drive, maaf. Nah, ini adalah dua jenis penyimpanan yang sering digunakan dulu sebelum HDD ada floppy disk sih, tapi yang sebelumnya itu ada HDD yang kita bahas. HDD atau hard disk drive, dia itu adalah piringan. Dia itu bersifat disk atau piring yang pada saat membaca data dia akan berputar. Hingga akan berputar terus, berputar untuk membaca datanya. Kemudian ada solid state drive, yaitu menggunakan chip dan arus listrik. Sehingga dia akan lebih cepat dan datanya itu tidak mudah korup. Kemudian kita ada motherboard, itu tempat-tempat komponen-komponen ini diletakkan dan saling terhubung. Kemudian kita mempunyai komponen eksternal seperti mouse, keyboard, dan speaker dan headset ini dan headset. Kemudian brainware.
Brainware adalah orang yang menggunakan dan mengoperasikan perangkat komputer, baik berupa hardware maupun software. Peran brainware adalah mengatur, mengelola, dan mengembangkan fungsi sistem komputer dalam suatu organisasi atau lingkungan pekerjaan. Nah, brainware itu adalah kita atau user yang menggunakan komputer ini. Dan kita akan lanjut ke struktur komputer. Di struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara tiap komponen saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar berikut ini. Kurang jelas, bisa saya zoom. Pertama ada input device, kemudian dia akan masuk yang terhubung ke input-output portnya, yang kemudian akan dikendalikan oleh Central Processing Unit CPU, yang di dalamnya lagi diproses oleh Control Unit dan ALU, Arithmetic Logistic Unit. Arithmetic Logic Unit atau Logistic Unit. Dia itu control unit, dia itu berfungsi untuk mengkontrol data-data yang datang, dan ALU dia itu berfungsi untuk yang berfungsi untuk menghitung jika ada yang perlu dihitung. Kemudian dia akan lanjut melalui control bus, dia akan masuk ke memori. Di memori ini ada RAM dan ROM. Di RAM ini ada random access memory. Dia itu akan menyimpan data sementara, sedangkan read only memory itu adalah data yang hanya bisa dibaca. Kemudian dia akan lewat data bus dan address bus dan diatur lagi kembali ke input output portnya, dan kemudian akan dikeluarkan ke output device, yaitu speaker, monitor gitu. Kemudian kita akan lanjut ke penjelasannya. Ini input device. Input device itu alat masukan perangkat keras yang tadi sudah saya bahas, yang berfungsi untuk masukkan data atau perintah ke dalam komputer. Output device, alat keluaran, yaitu keluaran berupa hard copy ke kertas jika menggunakan printer, soft copy ke monitor ataupun berupa suara. Kemudian input output portnya, dan CPU, lalu control unit, CPU. Dan kita lanjut lagi ke memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Memori beraneka tipe dari yang tercepat aksesnya sampai yang terlambat, seperti DDR3, DDR4, DDR5 yang terbaru. Kemudian data bus, tadi itu adalah jalur-jalurnya, ya, dan antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Dan kita lanjut ke address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Kemudian control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus, terdiri atas 4 sampai jalur paralel. Kemudian kita akan membahas tentang bus. Di bus ini kita ada beberapa jenisnya, seperti USB.
yang sering digunakan dan seperti ini, yang bermacam-macam, dan ada tipe TP-nya juga yang banyak seperti USB Type-C, mini USB, kemudian micro USB, dan USB tipe A, B, C, dan itu saja. Kemudian untuk contoh lainnya seperti slot PCIe pada G PCIe pada SATA GPI, PCIe pada GPU. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.